Mas nuwun sewu, jenengan pernah sakit lumpuh Kang Mas? Kalau dibilang lumpuh, memang saya nggak bisa bergerak. Dan saya itu kayak mayat hidup. Kayak mayat hidup. Jadi kalau bergerak aja saya itu dilimpungin kanan kiri, bangun buat duduk, mau kamar mandi aja saya sampai disulur, gitu, dipapah. Selama berapa bulan? Saya itu selama 6 bulan gloleran aja itu tidur di tempat tidur. Dan yang nemeni saya pada saat ini itu hanya detak jam aja, tak tak tak. Dan saya itu udah pasrah dan saya udah ikhlas kalau memang kapan saja saya itu nyawa saya mau diambil. 6 bulan di pembaringan aja. Di pembaringan. 6 bulan di pembaringan. Enggak. Itu saya itu kena sakit flek paru-paru. Flek paru-paru selama 6 bulan. Karena sudah luka, paru-paru sudah luka. Selama 6 bulan ada ronsen, di sini masih terlihat kabut. Tapi udah aman dibilang dokter. Tapi untuk lebih meyakinkan, saya masih nyambung obat 3 bulan lagi. Minum obat paru-paru itu selama 9 bulan. Saya tinggal mata, ya kayak tengkorak kayak mayat hidup. Udah kurus banget ya berarti? Habis. Tapi masih bisa makan selama itu? Makan saya dibatasin karena di situ ada komplikasi sama gula. Badan sama sekali habis. Ibarat ketemu tetangga, kalau dalam rangka ketemu, kalau saya nggak mengucapkan, nggak ada suara, dia nggak ngenalin saya. Nggak ngenalin saya. Dia sama ngeluarin suara baru ini Pak Mati. Sampai pasrah ya. Nah, terus ketemunya gimana Kak Mas? Ketemu solusinya atau kembalinya akhirnya saya berwasiat sama keluarga di penghujung usia saya, jasad saya jangan diributkan, dimana Bapak nanti di penghujung usia Bapak dimanapun jangan diributkan. Dan saya hanya pesan kalian, anak-anakku, istriku, dan keluarga besar yang ada di Lampung, yang ada di daerah, yang ada di Jawa, kalian pada rukun. Itu hanya itu pesan saya. Kalau berwasiat banda kondisinya emang seperti ini, mungkin kalau dibagi masih belum. Nah, di saat keheningan malam, di saat kesunyian, itu teman saya hanya detak jam saja, tak, tak. Tapi di situ saya langsung berserah diri dengan semampu saya, ketulusan saya hanya berdoa, ya Allah, kalau memang hidup saya lebih baik daripada mati saya, panjangkan umur saya. Apabila mati saya lebih baik daripada hidup saya, segerakan mati saya. Jangan ditunda. Ya, berarti puasa total kucing ya. Insya Allah saat itu semampu saya berusaha untuk mendekatkan, untuk berpasrah diri. Alhamdulillah 6 bulan saya masuk kerja itu badan langsung isu. Nah itu bangunnya itu gimana? Dari lumpuh terus bangunnya itu dari berserah diri. Berserah diri. Banyak ngobrol sama Gusti Allah lah. Yang ngobrol sama Gusti Allah, saya mohon kalau memang hidup saya itu lebih baik daripada mati saya, segera panjangkan umur saya. Apabila mati saya lebih baik dari hidup saya, segerakan matikan saya. Di situ terus berdoa, itu terus pasrah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat sama zikir ya? Iya. Sholawat zikir. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang apapun, dimanapun itu selalu insya Allah. Kalau kita lupa namanya lupa, kalau udah ingat kan kembali lagi. Iya.
Kalau sering ingat, tanpa kalau lupa ingat diucap lagi. tapi hanya Di hati. nah, di situ. Dari tidurnya langsung bangun itu awalnya gimana kamu? Ada Nah. perantaranya apa? Itu karena kebantu dengan semangat. Jalur silaturahim jangan diputus. Itu. Alhamdulillah. Karena saya sering silaturahim, mungkin banyak teman di sana. Ada paguyuban, ada kelompok organisasi, kita jalan. Alhamdulillah. Walaupun saya dikurangi rezeki saya dari perusahaan, alhamdulillah. Itu selama ini, alhamdulillah saya bisa ngasih jajan anak-anak walaupun dalam keadaan sakit. Kulkas, alhamdulillah saya nggak ngilangin rezeki penuh terus. Bangunnya itu gimana? Ya, Dari bangunnya itu. Bangunnya itu lantarannya apa? Pas bangunnya. Saat bangun. Nah, saat bangun banyak teman pada datang. Ada energi masuk ya. Enak satu iya. bisa bumbung hati. Iya. ada bunga, ya Allah, ternyata Iya. banyak teman di sekitar saya itu yang peduli sama saya. Iya. Yang tadinya saya gabung, tadinya saya seger, mungkin dari apa teman-teman tergugah dan dirasa iba dengan saya pada datang. Itu motivasi besar, obat yang paling mujarab silaturahim. Obat yang paling mujarab silaturahim. Berarti panjang umur bener ya? Alhamdulillah. Ada saudara teman datang itu langsung. Ya Allah, lillahi ta'ala. Dan saya yakin, haikul yakin, silaturahim jangan diputus. Masya Allah. Baik, apalagi dengan keluarga. Pantesan saya kegiring ke sini kan juara nggak mau. Apalagi keluarga. Dan keluarga yang paling dekat, paling membantu, paling sibuk, tetangga. Dan kita jangan sekali-sekali membaca orang dari kasih. Jangan baca orang dari luar. Jangan negatif sama orang. Negatif. Jangan negatif. Bahkan orang jalan kadang cuma pakai kerompongan, pakaian cuma samping, hati-hati. Ya, belum tentu. Jangan kalau dia seperti itu. Takutnya hatinya berpikir terus ya. Di sini ada kan yang kalau sampean kadang sok lewat sini ada sok mondar mandir, saya ambil lari-lari ketawa. Ada. Ternyata beliau seorang hafiz Quran. Kelihatannya kalau orang luar gila, kalau orang melihatnya. Iya. Tapi bagi orang yang tahu enggak. Itu. Sembunyi dalam terang ya dia. Sembunyi dalam terang. Masya Allah. Itu makanya ya kita dari segi usia itu kita sebenarnya udah bisa menyaring. Ya, udah bisa ngoncai. Bisa mencari. Kalau udah umur segini bisa ngoncai, bisa ngoncai. Sekarang sebenarnya tujuan kita hidup itu untuk apa? Untuk mati. Ya? Kita tujuan hidup itu apa? Untuk mati. Sebenarnya ini disampaikan itu saya sampaikan begini mungkin dari ketulusan hati saya. Inilah mungkin gugur mungkin, tapi insya Allah kalau untuk motivasi untuk disampaikan itu ya mudah-mudahan kalau ada yang tergugah hatinya, ayo kita bareng-bareng nikmat bilinas, nikmat kolam. Justru setiap jalan itu ada dua sisi. Kalau disampaikan itu menjadi mudorot, jangan disampaikan. Tapi kalau disampaikan menjadi manfaat dan Allah itu menjadikan kebaikan untuk kita semua, membuka pikiran yang tertutup, menerangi hati yang gelap. Saya setuju. Makanya ini kan nuwun sewu ya, saya kan juga yang suruh mampir maulid. Ini kalau nggak energi Allah yang mengiring ya nggak bakal. Memang setiap pertemuan Allah yang punya kan. Kadang saya itu malunya lah saya siapa. Tahu sendiri jenengan bertahun-tahun di waktu di masa berjuang. Ya saya siapa? Iya kan? Gitu.
Ya, sekarang setelah kita tinggal